izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Jati dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tanaman herbal dengan kelas Liliopsida. Anggota dari kelompok kami terdiri dari Khairani Salsabila, Novia Maratus, Karina Anastasia, Anissa Wulan, dan juga Elisa Putri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk definisi dari Liliopsida ini berasal dari kata lilium, kata Latin untuk lili. Akhiran opsis berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang menyerupai, sehingga Liliopsida adalah yang menyerupai lili. Liliopsida juga dikenal sebagai monokotil, yang terdiri dari 5 subkelas, yaitu Alismatidae, Arecidae, Comenidae, Zingiberidae, dan Lilidae. Dan 19 ordo, 65 famili, serta kurang lebih dari 50.000 spesies. Next slide. Baik, selanjutnya merupakan karakteristik dari Liliopsida. Spesies-spesies dari tanaman ini memiliki biji satu kotiledon, sistem perakaran adventif atau serabut, kemudian pertulangan daun yang paralel atau sejajar, kecuali pada Araceae, di mana sebagian tumbuhan Araceae memiliki tulang daun menjala. Kemudian ikatan pembuluh terbuka dan tersebar, bagian bunga yang umumnya memiliki kelipatan 3 dan jarang ditemukan berkelipatan 2 atau 4, lalu sebagian besar berhabitus herba dan sedikit berkayu, dan juga tanaman ini tidak memiliki kambium sehingga tidak ada pertumbuhan sekunder dan tidak dapat bertambah besar. Baik, berikutnya langsung saja untuk contoh pertama adalah Cyperus rotundus atau yang dikenal sebagai rumput teki. Ini memiliki kandungan fitokimia. Yang pertama ada alkaloid, flavonoid, saponin, minyak atsiri, tanin, pati, glikosida, furokromnas, dan sesquiterpenoid. Serta ada khasiat farmakologi dan juga biologi seperti antiinflamasi, antidiabetes, antidiare, stop protektif, antimutagenik, antimikroba, antibakteri, antioksidan, dan lain-lain. Nah, untuk cara pengolahan atau bentuk kesediaan obat itu untuk bagian daun dan juga bagian umbi bisa dihaluskan atau diekstrak, sedangkan untuk bagian umbinya juga bisa digunakan sebagai tepung. Nah, berikutnya adalah pemanfaatan. Saat ini bisa digunakan sebagai obat sakit gigi, obat demam, obat cacing, peluru haid, penambah nafsu makan, penurunan tekanan darah dan hemostatik atau penghentian pendarahan. Nah, untuk prospek yang akan datang, tanaman Cyperus rotundus ini masih banyak diteliti dalam pengembangan farmakologi kandungan antiinflamasi pada flavonoid. Nah, selanjutnya ada Cynodon dactylon atau rumput Bermuda. Kandungan fitokimia pada tanaman ini yaitu ada protein, mineral, flavonoid, tanin, saponin, alkaloid, sitosteron, glikosida, terpenoid, vitamin C, asam palmitat, karoten, dan serat. Untuk khasiat farmakologi dan juga biologi, itu ada antibakteri, anti jamur, anti kanker, antivirus, dan antioksidan. Untuk cara pengolahan atau bentuk sediaan obat, yaitu dengan cara di jus atau secara tradisional dengan cara dihaluskan dengan dikunyah atau ditumbuk. Nah, pemanfaatan dari rumput Bermuda ini digunakan sebagai obat untuk penyakit kuning, infeksi kulit, diuretik, penyakit mata, gangguan pencernaan, sakit kepala, diabetes, obesitas, kolesterol tinggi, hipertensi, dan menghentikan pendarahan. Untuk prospek di masa depan itu atau yang akan datang adalah dari potensi antioksidan pada Cynodon ini dapat digunakan untuk melawan kerusakan akibat radikal bebas pada sel-sel tumor. Baik, berikutnya merupakan Pistia stratiotes atau yang lebih dikenal dengan kayu apu. Tanaman ini dikenal sebagai tumbuhan pengganggu di danau, di mana tanaman ini memiliki akar serabut yang terjurai pada lapisan atas perairan dan sangat potensial untuk menyerap bahan-bahan yang terlarut. Selain itu, tanaman ini juga dapat digunakan sebagai tanaman obat. Pada tanaman ini terkandung fitokemikal yang bermanfaat sebagai obat seperti alkaloid, glikosid, flavonoid, fitosterol, sterol, dan juga ekstrak etanolik.
Ekstrak daun Pistia stratiotes ini juga mampu mengurangi superoksida dan radikal oksida nitrat serta menurunkan kerusakan sel akibat radikal bebas. Tumbuhan ini juga dapat menyembuhkan kurap, kemudian digunakan sebagai pengobatan eksema, kusta, bisul, ambeien, sifilis, dermatitis kronis, meredakan gangguan syaraf, demam, dan infeksi bakteri usus. Dan juga dapat mengurangi gangguan lambung, tenggorokan, dan radang mulut. Kemudian potensi di masa depan yang dapat digunakan dari kayu aku ini, yaitu anti jamurnya yang dapat menyembuhkan penyakit yang berkaitan dengan jamur, dan juga potensi penyembuhan luka dengan aktivitas antioksidan pada tanaman ini. Selanjutnya, berikutnya merupakan Gloriosa superba atau kembang sungsang yang selama ini biasa dijadikan sebagai tanaman hias pekarangan karena bunganya yang cantik, berwarna terang, dan berbentuk khas. Di balik kecantikannya ini, tumbuhan yang ditanam sebagai tanaman hias memiliki umbi yang menyimpan aneka khasiat sebagai obat. Dan fitokemikal yang terkandung di dalamnya antara lain kolkisin, lumikolkisin, kolkisida, tiokolsikosida, gloriosin, sitosterol, frukosid, glukoviranosid, lasteolin, dan masih banyak lagi. Pengelolaan bagian tanaman sebagai obat ini juga dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti dibuat jus, dihaluskan dengan ditumbuk secara tradisional, direbus, dan yang paling sering dengan ekstrak. Lalu penggunaan dari tanaman ini juga dapat mengobati gangguan kulit, menyembuhkan gonorea, lepra, kolik, cacingan, mengurangi nyeri persalinan, menyembuhkan asma, mah, ambeien, dan menghaluskan jerawat dan kulit pecah-pecah. Potensi di masa depan yang dapat diambil dari kembang sungsang ini yaitu potensi anti jamur untuk menyembuhkan penyakit yang berhubungan dengan jamur dan juga potensi penyembuhan luka dengan aktivitas antioksidan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk Cocos lucifera atau yang lebih dikenal dengan kelapa memiliki kandungan fitokimia yaitu seperti asam laurat, palmitat, miristik, oleat, kaprat, linolat, stearat, transzeatin, kaproat, dan dihidrozeatin. Untuk cara pengolahannya sendiri, dari air kelapa muda itu dapat dikonsumsi secara langsung, daunnya dapat digunakan sebagai atap rumah, batangnya bisa dijadikan pondasi atau tiang, niranya bisa dijadikan gula kelapa, serabut kelapanya dapat dijadikan matras, batok kelapa dapat dijadikan sendok sayur, dan minyak kelapa dapat dijadikan untuk sabun dan margarin. Untuk pemanfaatan dari Cocos lucifera saat ini, akar dan buah banyak digunakan untuk pengobatan TBC. Air kelapa juga dapat digunakan sebagai pengobatan penyakit cacar, demam, dan lain-lain. Dan di masa yang akan datang, ekstrak sabut kelapa ini berpotensi sebagai antiseptik yang berbentuk gel. Next slide. Selanjutnya adalah zeamyce atau yang lebih dikenal dengan jagung. Kandungan dari zeamyce ini berupa protein dan senyawa lainnya yaitu provitamin A. Cara pembuatannya atau diolahnya itu biasanya diolah dengan cara perebusan, pembakaran, dan lain-lain. Dan buahnya itu digunakan sebagai pembuatan sirup, alkohol, dan minyak. Untuk pemanfaatan dari zeamyce ini, saat ini rambut jagung bisa digunakan untuk menurunkan tekanan darah bagi seseorang yang memiliki penyakit hipertensi. Dan di masa yang akan datang, rambut jagung ini juga bisa diolah sebagai teh herbal yang berfungsi sebagai antioksidan. Next slide. Baik, selanjutnya adalah Dioscorea hispida atau yang bisa dikenal dengan umbi gadung yang memiliki fitokimia yaitu alkaloid, saponin, tanin, glikosida, fenolik, dan flavonoid, serta diosgenin dan dioskorin. Dioskorin sendiri adalah protein simpanan dalam umbi Dioscorea yang memiliki aktivitas sebagai imunomodulator dan mengubah enzim pengubah angiotensin sehingga dapat mengontrol hipertensi. Adapun cara pengolahan atau bentuk sediaan dari spesies ini adalah bisa dibuat infus atau direbus untuk diminum dan juga dihaluskan seperti bubur. Untuk prospek dari pemanfaatan saat ini adalah digunakan untuk mengobati infeksi kulit,
pada manusia yang pada umumnya disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus, kemudian sebagai obat tradisional untuk sakit perut, rematik, dan juga luka. Adapun untuk prospek pemanfaatan yang akan datang, spesies ini menjadi salah satu kandidat sumber potensial senyawa diosgenin yang berpotensi sebagai agen obat untuk berbagai macam penyakit seperti kanker, hiperkolesterolemia, dan radang. Cari next. Selanjutnya adalah Amomum cardomomum atau kapulaga Jawa. Adapun fitokimia yang terkandung meliputi alkaloid, tanin, polifenol, flavonoid, terpenoid, steroid, dan juga saponin. Untuk cara pengolahannya sendiri, untuk penggunaan biji dari kapulaga Jawa ini sebagai obat batuk dapat dengan cara dikunyah biji yang telah dicuci dan cairannya ditelan. Kemudian air rebusan batang dari kapulaga ini dapat digunakan sebagai obat untuk menurunkan panas. Adapun untuk bentuk sediaannya sendiri itu dapat dibuat sebagai sirup. Kemudian untuk prospek pemanfaatan dari spesies ini saat ini yaitu sebagai pengobatan gastritis, mengendalikan kadar glukosa darah, sebagai obat batuk, rematik, menurunkan panas atau antipiretikum, mengobati panas dalam, influenza, radang lambung, sesak nafas, amandel, dan juga haid yang tidak teratur. Adapun untuk prospek pemanfaatan yang akan datang, itu sebagai pengembangan antioksidan alami yang mampu menangkap radikal bebas. Setahun di next. Baik, selanjutnya yaitu merupakan spesies Dracaena angustifolia atau nama lokal yang kita kenal adalah tanaman daun suci. Tanaman ini berasal dari ordo Asparagales dan bagian dari anggota famili Dracaenaceae. Kandungan fitokimia yang terdapat pada tanaman ini mencakup saponin, spironolactone, laurein A, laurein B, laurein C, ketilparaben, resveratrol, dan hidroksilpenol. Adapun proses pembuatan dari tanaman daun suci ini bisa digunakan 20 gram daun suci yang suci segar yang dicuci bersih, kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai tersisa 1 gelas, kemudian larutan tersebut, ekstrak dari daun suci tersebut didinginkan dan disaring dan diminum dengan frekuensi 1 kali sehari. Terus juga untuk kegunaannya sendiri yaitu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, daun suci mengandung spiroconazole. Spiroconazole ini memiliki aktivitas fungistatik, fungisidal, dan bakteriostatik. Kemudian menurut literatur di Cina, tanaman ini secara tradisional sudah diterapkan untuk mengobati penyakit pembuluh darah seperti luka lebam, darah membeku, dan nyeri. Selain itu kegunaan lainnya yaitu sebagai antibakteri, antispasmodik, antiinflamatori, analgesik, antidiabetes, dan antitumor. Di Indonesia, tanaman daun suci ini juga digunakan untuk pengobatan anti konstipasi akut pada bayi berumur 3 bulan. Kemudian ada penyakit gonorrea juga, beriberi, dan gastritis. Terus literatur juga menyebutkan orang Manado menggunakan tanaman ini untuk mengobati penyakit dalam paru-paru, obat desintri, penyakit beri-beri, kencing nanah, dan obat nyeri haid. Untuk prospek kedepannya, tanaman ini dapat dijadikan sebagai antioksidan. Slide selanjutnya. Baik, untuk spesies yang terakhir yaitu tanaman obat Acorus calamus atau dikenal dengan nama lokal beringau, atau biasanya dalam bahasa Jawa masyarakat ini mengenalnya dengan nama delingo atau jerongo. Tanaman ini merupakan tanaman obat yang berimpang. Rimpangnya ini bersifat aromatis, berwarna putih, dan kulit rimpangnya ini berwarna merah muda. Tanaman ini masuk ke dalam famili Azoraceae dan bagian dari genus Acorus. Kandungan fitokimia dari tanaman ini terdiri dari flavonoid, saponin, tanin, polifenol, minyak atsiri yang mencakup kalamenol, kalameon, asaron, dan sesquiterpen. Untuk proses pembuatan obat dari ini bisa digunakan untuk pengobatan batuk, itu bisa digunakan dengan
mengambil daun jeringau secukupnya, kemudian diremas dan bisa dihirup aroma yang telah daun yang telah diremas tadi. Kemudian jika obat tersebut dikonsumsi, maka bisa diolah dengan rimpang jeringau itu diambil secukupnya, kemudian dibasuh dan dibersihkan secukupnya, direbus dengan air selama 15 menit sampai mendidih, kemudian disaring dan ditambahkan sedikit garam dan diminum 2 kali sehari secara rutin. Kemudian tanaman ini juga digunakan untuk mengobati penyakit kulit atau sebagai penenang. Itu pengolahannya yaitu dengan disiapkan 1 tumbuhan jeringau yang lengkap ada daunnya dan akar rimpangnya, kemudian direbus dengan air hingga mendidih, kemudian didiamkan sampai hangat, lalu digunakan untuk mandi. Tolong saya selanjutnya. Untuk kegunaannya, itu dari tanaman ini dapat dijadikan sebagai antispasmodik, kriminatif, antihelmintik, aromatik, ekspektoron, asma, bronkitis, untuk mengobati penyakit demam, penyakit kolik, pengobatan epilepsi, diare kronis, disentri, batuk, kemudian ada untuk mengobati sakit kepala dan tumor atau kanker. Adapun untuk prospek kedepannya, tanaman ini dapat menjadikan sebagai anti kanker dan antimikroba. Langkah selanjutnya. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Saya selanjutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Jati Padoro. Oke, nah, kalau Liliopsida ya, kelompok Liliopsida atau sering dikatakan sebagai monocotyledone tadi dijelaskan ada 50.000, berarti masih cukup banyak ya. Jadi presentasi ini kalau misalnya itu yang berbobot punya obat 50.000 itu misalkan 1.000 itu kan diskusinya nggak selesai 1 tahun ya. Ya, banyak juga kelompok-kelompok singkulasi dimanfaatkan di Indonesia ini seperti jahe dan sebagainya ya. Tetapi beberapa pilihan adik-adik sekalian seperti akorus ya. Akorus itu memang digunakan sebagai obat. Kemudian tadi ada tanaman yang ada di sawah itu apa namanya? Kiambang atau yang ada biasanya di persawahan pertanian ya, padi gitu ya. Oke. Mungkin yang menjadi problem itu kan use value-nya ya. Use value itu bagian morfologi yang digunakan gitu ya, yang digunakan kan bisa dari akar, bisa dari bunga, bisa dari daun, bisa dari rizomnya gitu ya, kelihatannya begitu ya. Jadi mungkin mana yang paling banyak kandungannya itu yang barangkali menarik gitu ya. Mungkin di dalam penelitian etno itu lebih cocok di use value-nya, bagian mana yang dimanfaatkan oleh masyarakat gitu ya. Tapi ini masyarakat, mungkin di dalam kajian ilmiahnya itu bagian mana yang mempunyai kandungan, tadi ada beberapa kandungan digunakan sebagai bahan obat ya, itu mungkin berkaitan dengan kandungan kimia atau farmakologinya gitu ya. Oke, saya kira cukup menarik. Monggo kami serahkan ke koordinator untuk mungkin ada adik-adik yang menanyakan kepada presenter. Ya. Oke, monggo. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung bertanya saja ya. Izin bertanya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Tamara Firhamda Zulfa HM dari kelas biologi A. Untuk
pada spesies si Verus rotundus tadi atau rumput teki itu terdapat salah satu cara pengolahan dengan dihaluskan atau diekstrak. Itu untuk contoh dari ekstraksi dari rumput teki ini olahannya dibuat seperti apa ya? Terima kasih. Untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu ya. Jadi kalau misal masih ada yang mau tanya bisa bertanya lagi. Izin bertanya. Saya Gristiananda mau izin bertanya. Tadi itu dijelaskan kalau misalnya daun suji itu kalau nggak salah tadi ini dia sebagai anti konstipasi akut pada bayi umur 3 bulan. Nah, itu setelah orang bayi itu udah konsumsi itu apakah ada efek samping dari konsumsi daun sujinya? Kemudian juga untuk pembuatannya itu apakah sama dengan hanya direbus saja seperti yang tadi dijelaskan atau ada cara lain? Karena mengingat lagi ini kan digunakan untuk anak 3 bulan gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Izin bertanya. Ya, baik, silakan. Baik, ya saya Fadla Fahmi dari Biologi UB 2020, izin bertanya. Jadi tadi kan sudah dijelaskan terkait umbi gadung beserta kandungan-kandungannya. Nah, dari senyawa-senyawa yang sudah disebutkan tadi itu, senyawa apa yang paling banyak dijumpai atau yang paling banyak terkandung dalam umbi gadung, dan spesifiknya itu pada bagian mananya ya, dan kemudian efeknya itu bisa sebagai apa? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kami jawab. Untuk pertanyaan pertama, silakan. Baik, saya Anissa akan menjawab pertanyaan dari Tamara. Sebelumnya terima kasih banyak untuk pertanyaan yang sudah diberikan. Tadi pertanyaan mengenai pengolahan rumput teki ya yang dihaluskan atau diekstrak itu contohnya dijadikan apa gitu. Nah, salah satu contohnya dari ekstrak rumput teki itu bisa digunakan sebagai minyak. Karena rumput teki ini punya kandungan minyak atsiri dan juga flavonoid yang berpotensi untuk dibuat menjadi obat analgesik yang bisa membantu untuk mengurangi rasa nyeri. Gitu. Terima kasih ya Pak ada feedback. Baik, sudah cukup menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada lagi saran-saran? Baik, sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan dari Fadilah tadi. Untuk di umbi gadung sendiri, itu senyawa metabolit sekunder yang paling banyak terdapat itu adalah fenol, tepatnya pada bagian daging umbi gadung sendiri ini. Dari literatur yang saya baca juga, di umbi gadung ini, senyawa fenol itu lebih banyak terdapat pada dagingnya daripada daunnya. Terus kemudian efeknya sendiri itu adalah sebagai antibakteri, seperti itu. Apakah menjawab, Fadilah? Oke, baik, dapat dipahami. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, di sini saya izin menjawab
akan menjawab pertanyaan dari Grace tadi terkait daun suci ini digunakan sebagai obat anti konstipasi. Jadi pada bayi, berdasarkan literatur yang saya baca ini, obat anti konstipasi dan apa maksud saya, tanaman suci ini aman digunakan untuk pengobatan pada bayi. Kemudian untuk secara penanganannya sendiri, untuk cara pengolahannya sendiri itu dengan menggunakan daun segar yang dicuci bersih, kemudian bisa di blender dengan air matang yang tidak hangat atau tidak panas seperti itu. Kemudian ditambahkan 1 sendok teh garam dan disaring. Terus ekstrak daun suci itu tadi dapat diberikan kepada bayi yang mengalami konstipasi seperti itu. Apakah menjawab? Baik, jadi hanya di blender gitu saja bisa ya? Ya, bisa. Oh ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Baik, apakah masih ada pertanyaan lainnya? Atau apabila terkendala mungkin bisa melalui chat ya. Baik, terima kasih Faris Yafi untuk pertanyaannya mengenai pemanfaatan umbi kembang sungsang sebagai obat yang paling umum digunakan ya. Baik, izin menjawab. Untuk kembang sungsang itu sendiri paling umum digunakan pastanya yang terbuat dari umbi gloriosa superba atau kembang sungsang tersebut untuk penyakit kulit dengan cara dioleskan. Umbinya itu dibuat pasta terlebih dahulu, kemudian dapat dioleskan di penyakit kulit, seperti penyakit kulit yang disebabkan oleh parasit, dan juga tanaman ini sering digunakan atau umum digunakan sebagai ramuan untuk menyembuhkan penyakit seperti penyakit radang, asam urat, bisul, dan pendarahan dengan cara perebusan daunnya. Apakah sekiranya menjawab? Baik, terima kasih kembali. Baik, mungkin saya kembalikan ke Pak Jati. Ya, oke. Dari presentasi 6 kali ya, itu teknik-teknik di dalam pengobatan bermacam-macam itu ya kelihatannya ya. Ada yang dibobok, ada yang dipilis, ada yang digodok, ada yang langsung diminum, ada yang dipanggang di arang dan sebagainya ya. Ini merupakan teknik-teknik masyarakat melakukan teknik dalam pengobatan. Nah, kemudian ada beberapa tadi tentang tanaman beracun pun bisa juga digunakan sebagai obat ya, seperti gadung gitu ya. Itu sebenarnya beracun, tapi digunakan juga sebagai obat ya. Mungkin kandungan tertentu barangkali yang dicari gitu ya. Ya, kemudian mungkin dari jumlah familia itu atau jumlah kelompok Liliopsida itu juga cukup banyak ya. Apalagi di Cotyledone itu tanaman-tanaman cukup banyak. Tapi karena terbatasnya waktu maupun jumlah spesies yang ditampilkan ya, sehingga terbatas gitu ya. Oke, saya kira dari
7 kali presentasi. Mungkin ada sesuatu barangkali adik-adik ingin menanyakan, karena ini merupakan terakhir. Nah, minggu depan itu sudah mid semester ya. Mid semester. Nah, ini mungkin ya belajar gitu ya, belajar dari buku atau dari internet boleh juga gitu ya. Kemudian saya nanti ke ketuanya, mohon saya dikirim kelompok-kelompoknya gitu ya. Kelompoknya itu dikirim ke kami ya, karena saya kadang-kadang tidak sempat menulis gitu. Tidak menulis di catatan saya, sehingga mungkin adik-adik bisa mengumpulkan nama-namanya, dikirim ke email saya ya, ke email saya, karena di situ saya akan memberi nilai gitu ya. Tapi nilai dari semua kelompok itu saya kira sudah cukup baik ya. Mungkin kalau boleh saya menilai itu di atas 80 gitu ya, semuanya gitu, presentasinya gitu ya. Maupun pertanyaan cukup pendek ya. Oke, mungkin itu dari kami ya, untuk tolong nanti nama-namanya supaya dikirim ke saya, agar supaya nanti saya bisa menilai gitu ya. Kemudian untuk minggu depan ya, mungkin saya setelah ini menyiapkan soal, menyiapkan soal adik-adik. Saya harapkan jawabannya pendek ya, pendek, tepat, kemudian jelas itu. Kelihatannya beda dengan yang dulu-dulu ya. Yang dulu-dulu ujiannya itu soalnya nanti akan kirim ke jurusan biologi, kemudian mungkin jurusan biologi melakukan jadwal ujian gitu. Ya, yang kemarin-kemarin kan lewat lewat email bisa ya, jawabannya dikirim lewat email bisa, tapi mungkin kali ini sudah mulai dijawab dengan secara tertulis gitu, kelihatannya begitu. Kalau nggak berubah ya, ini karena kami sudah diberi jadwal mid semester gitu ya. Saya kira presentasinya cukup baik semuanya, tinggal nanti ujian mid saya mungkin saya anggap sebagai ujian terakhir gitu ya. Nanti mungkin dosen yang lain itu nanti di ujian terakhir UAS gitu ya. Kalau saya ujian mid itu sudah saya anggap sebagai sebagai ujian terakhir gitu bagi kami gitu ya. Ini ingin saya seperti itu. Oke, saya kira karena waktunya juga sudah mepet gitu ya, mungkin sekarang juga ujian terus ini. Ya, ada lagi Mbak yang mau disampaikan? Tidak ya? Kalau tidak, saya kira kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Selamat belajar ya untuk ujian mid yang akan datang minggu depan itu. Oke, saya kembalikan lagi.